Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu anak perusahaan daripada Astra International ya. Yakni adalah Astra Graphia Tbk dengan kode emiten ASGR. ASGR ini bergerak di bidang IT ya teman-teman ya. Jadi cukup di kita tetapi tidak 100% IT. Karena sebenarnya bisnis daripada Astra Graphia ini ada juga masuk dalam bisnis printing ya. Kita akan lihat di sini profil daripada Astra Graphia. Adalah perusahaan publik yang didirikan pada tahun 1975 dan IPO pada tahun 1989. Sebagai pilar bisnis Astra di bidang teknologi informasi, Astra Graphia fokus pada ruang lingkup bisnis printing and digital service ya. Apalagi sekarang kayaknya cukup terdampak ya ASGR ini ya, karena semuanya pada work from home. Dan juga sekarang pun masih sedikit yang kerja dari kantor sekarang. Jadi ASGR cukup terdampak, semoga ke depan dapat pulih ya teman-teman ya. Atau paling tidak ASGR ini harus beralih ke bisnis yang lain, yang lebih digital. Seperti mungkin data center ya, itu bagus juga. Astra Graphia memiliki portfolio bisnis document solution dengan mitra eksklusif Fujifilm Business Innovation. Menghadirkan solusi end-to-end mulai dari kebutuhan cetak personal, perkantoran, graphic art hingga manage print service. Astra Graphia memiliki entitas anak yaitu PT Astra Graphia Information Technology yang melayani kebutuhan solusi teknologi informasi khususnya digital service melalui kolaborasi dengan mitra strategis kelas dunia maupun solusi sendiri yang mencangkup hardware, software, service, dan PT Astra Graphia Experience Indonesia yang hadir sebagai one-click office solution dengan menyediakan solusi bagi segala kebutuhan kantor melalui ini ya, ackoe.com, yaitu layanan e-commerce B2B dan B2G ya, B2 performance terdepan di Indonesia. Printcoe.com yakni layanan online printing B2B dan B2G pertama di Indonesia, serta Courier Coe yang merupakan layanan logistik dan distribusi bagi B2B dan B2G. Informasi lebih lanjut kunjungi www.astragraphia.co.id. Ya, kita tahu bahwa bisnis dari Astra Graphia ini cukup terdampak ya, gara-gara pandemi ini semuanya serba digital. Jadi kita lihat apakah laporan keuangannya juga terdampak cukup parah. Kita akan lihat sama-sama di RTI Bisnis. Beginilah penampakan daripada ASGR ya. Alasan saya membahas saham yang satu ini karena mereka akan membagikan dividen sebesar Rp7 per lembar saham pada tanggal 14 Oktober ya, come date-nya ya, 14 Oktober 2021. Jadi 1 minggu lagi teman-teman, masih ada waktu. Kita akan melihat fundamental daripada ASGR sendiri ya. Kita lihat di sini earning per share-nya selalu laba ya. Tapi sayang sekali laba dari tahun ke tahun itu drop terus. Apalagi pada tahun pandemi ya, drop sangat parah. Lalu pada tahun 2021 juga belum bangkit nih teman-teman. Ini karena bisnis yang ditekuni oleh ASGR itu bergerak di bidang printing ya. Sedangkan printing itu kebanyakan dibutuhkan oleh bidang perkantoran. Kita tahu sendiri bahwa pada tahun 2020 pemerintah menerapkan sistem work from home ya. Jadi akhirnya pekerja kantoran akhirnya bekerja di rumah yang menuntut sistem kerja digitalisasi. Dan ASGR terdampak cukup parah ya. Ini perlu perbaikan daripada lini bisnis ASGR, kalau tidak mereka akan terus tergerus labanya teman-teman. Kita lanjut ke fundamental, operating profit lebih besar daripada net profit, nice. Lalu PER-nya yang sedikit mahal karena labanya tergerus, yakni 28 kali ya. Lalu kita lihat di sini operating profit margin-nya juga tipis sekali, 1%. Net profit juga 1%. Lalu di cash ratio 92%, jadi ya kurang lebih bagus lah ya. Jadi hutangnya sehat karena ada cash yang menjaga keuangannya. Melihat daripada prospek ASGR ini kalau tidak dirubah akan tergerus lagi ya labanya ya. Kalau bisa ASGR ini kan bergerak di bidang teknologi informasi. Bolehlah nanti bikin data center kayak yang kemarin cukup terkenal ya, DCIE, saham dengan valuasi
harga saham termahal ya, sampai menembus 50.000 rupiah per lembar saham. Karena mereka bergerak di data center. Menarik ya, karena memang prospek digitalisasi ke depan sangat besar, pertumbuhannya sangat ekspansif. Jadi ASKR boleh lah ya. Apalagi salah satu pemegang sahamnya, pengendalinya adalah Astra International, yang juga terkenal sebagai konglomerat bisnis ya. Kayaknya bisa lah ya. Jadi ASKR ke depan semoga dapat terus berkembang menjadi salah satu pemain bidang IT. Beginilah tentang ASKR. Ia akan segera membagikan dividen sebesar Rp7 per lembar saham. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.